Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi inti, yaitu pemaparan materi. Materi akan dibawakan oleh Ibu Istiana Sururi, SKM MEPIT. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Istiana Sururi ini berjudul Risiko dan Pencegahan HIV di Era Digital. Saya akan membacakan sekilas CV dari Ibu Istiana Sururi. Dari pendidikannya, Ibu ini lulus dari Dokter Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, lalu Magister Epidemiologi di Universitas Indonesia, lalu Dokter Kesehatan Masyarakat yang saat ini lagi ditempuh di Universitas Indonesia. Lalu karir dari ibu ini dari 2016 sampai sekarang, dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta, lalu ada organisasi dan komunitasnya, serta penghargaannya dan pengalaman volunteering yang bisa dibaca. Selanjutnya, sesi pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Ibu Isyana Susuri. Baik, suara saya dapat didengar. Terdengar Ibu. Oke, ya terima kasih Kakak MC telah mempersilahkan saya untuk sedikit sharing ya di sini pada peserta yang kalau misalnya saya lihat dari karakteristik usianya mayoritas adalah kelompok remaja dan dewasa muda. Jadi alhamdulillah cocok sekali dengan tema dari webinar kita pada siang hari ini terkait dengan risiko dan pencegahan HIV di era digital. Oke, saya boleh mulai? Sudah, sudah boleh ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, slide sudah terlihat ya, Sudah. adik-adik dan teman-teman serta Bapak Ibu dan terlihat ya. Eh, Hari ini saya mau sharing mungkin bahasa yang saya uh, supaya petangnya bisa lebih mudah untuk dipahami. Kalau misalnya suara saya terdengar putus-putus atau tiba-tiba menghilang, boleh nanti beri info di kolom chat saja ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang apa itu HIV dan AIDS, kemudian bagaimana HIV dapat menular, risikonya di era digital ini seperti apa, serta nanti saya akan coba memaparkan juga hasil studi saya di tahun lalu ya, terkait dengan HIV AIDS dan terutama stigma masyarakat terhadap orang dengan HIV. Kemudian bagaimana upaya pencegahan HIV di era digital saat ini. Eh, Selanjutnya. Oke. Nah, yang pertama, what is HIV atau apa itu HIV? Di sini kalau saya panggil para peserta di sini mungkin bisa teman-teman saja ya. Nah, teman-teman peserta di sini boleh melihat bahwa di dalam gambar ini adalah gambar virus HIV ya. Gambar virus HIV yang seperti bola, kemudian seperti ada duri-duri di luarnya ya. Oke, next. Eh, ini kayaknya slide-nya terlalu banyak slide yang sebelumnya dulu. Oke. Oke, HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan apa itu AIDS? Kalau HIV atau HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Mungkin eh, teman-teman peserta di sini sudah familiar mendengarnya. Saya melihat juga karakteristik beberapa peserta yang sebagian mahasiswa atau tenaga kesehatan dan sebagian lagi bukan. Jadi mungkin untuk yang tenaga kesehatan ataupun mahasiswa kesehatan sudah pernah mendengar dan yang bukan tenaga kesehatan mungkin pernah mendengar atau membaca atau menonton gitu ya tentang HIV dan
tidak secara mendalam. Nah, HIV ya atau HIV itu adalah sebenarnya virus ya, nama virus yang ternyata jenis penyakit yang disebabkan oleh virus itu atau infeksinya juga disebut HIV. Jadi si virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Sebentar saya buat sinyal sebentar ya. Bisa layarnya gelap, maaf. Suara saya masih jelas ya, terdengar. Maaf, saya izin lanjutkan. Tadi layar zoomnya gelap soalnya. Oke, mohon maaf gangguan sinyal ya. Nah, tadi virus HIV itu menyebabkan infeksi dan infeksi itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya khususnya sel darah putih. Jadi virus ini spesifik hanya menyerang sel darah putih yang kita tahu tadi ya, ada monosit, ada limfosit, ada fagosit dan lain-lainnya. Nah, sel darah putih apa sih yang spesifik diserang oleh HIV? Itu adalah CD4 namanya, sel CD4 ya, sistem pertahanan tubuh yang disebut dengan sel CD4. Hanya sel ini yang diserang oleh virus HIV. Nah, CD4 ini fungsinya adalah menjaga kekebalan tubuh kita. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh kita ini diserang oleh virus, nah, maka kekebalan tubuh manusia itu pasti akan lemah ya. Nah, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dalam hitungan bulan dan tahun ya, jika infeksi virus HIV dalam tubuh ini tidak diobati, maka dapat berkembang menjadi infeksi oportunistik. Jadi sebenarnya eh, ini tuh hanya hanya dalam tanda kutip ya, hanya menyerang sistem kekebalan. Tapi karena sistem kekebalan ini atau CD4 sel ini yang menjadi barrier tubuh kita terhadap semua serangan patogen seperti jamur, bakteri, virus, dan bahkan kanker atau kanker gitu, maka ketika seorang menderita HIV, dia akan sangat mudah terinfeksi penyakit yang lain gitu. Nah, infeksi oportunistik inilah yang disebut AIDS ya, acquired immunodeficiency. Jadi, ada satu kriteria atau medis yang dapat mengkategorikan seorang ODIF atau orang dengan HIV itu sudah memasuki stage atau tahap AIDS. Jadi, tidak semua penderita HIV itu merupakan atau menderita AIDS gitu. Dan AIDS itu hanya diderita oleh ODIF atau orang dengan HIV. Ya, penyakit apa saja ya bisa TB ya, kemudian infeksi jamur dan bahkan tadi yang seperti saya bilang itu cancer. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada gambar virus CD4, si virus HIV menyerang CD4 atau sel CD4 ya, dan bagaimana si virus ini mereplikasi diri di dalam sel CD4. Jadi dia merusak CD4, mengambil alih fungsinya dan numpang gitu ya, numpang berkembang biak di tubuhnya sel CD4. Nah, jadi apa sih bedanya HIV? Ini kalau di slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa eh, yang berwarna biru merah ini bisa next slide ya. Saya layarnya belum gerak. Yang berwarna biru merah ini adalah CD4 di dalam darah ya. Ketika yang merah-merah, yang merah-merah kecil-kecil ini adalah virus HIV-nya. Ketika menginfeksi dalam hitungan minggu hingga bulan, ini masuk dalam tahapan infeksi HIV akut ya. Infeksi HIV akut yang biasanya muncul gejala.
gitu. Biasanya muncul gejala dalam kurun waktu 2 minggu, 6 hari sampai 2 minggu biasanya itu muncul gejala. Nah, dalam tahap akut ini eh, apa namanya konsentrasi virus itu sangat tinggi, ya. Konsentrasi virus itu sangat tinggi, tubuh itu kaget ada serangan gitu ya dari virus HIV. Namun kemudian dalam kurun waktu beberapa bulan hingga tahun eh, ada tahapan laten di mana sebenarnya CD4 atau sel tubuh kita berusaha untuk melawan gitu. Maka pada periode itu viral load atau kadar virus di dalam darah si penderita atau DV ini menurun. Nah, biasanya itu tidak ada gejala sama sekali, ya. Jadi orang-orangnya atau DV-nya itu merasa ya nggak sehat-sehat aja gitu. Nah, tapi ketika tidak diobati gitu ya, semakin lama virus ini semakin menguasai tubuh kita lagi gitu ya. Kemudian semakin menyerang sel-sel sekuler yang ada di dalam tubuh yang kemudian biasanya jika tidak diobati itu akan memperparah atau makin melemahkan sistem pertahanan tubuh sehingga muncullah atau datanglah infeksi-infeksi baru seperti TB gitu. Terpapar kuman TB dari penderita TB dia bisa langsung terinfeksi, terpapar jamur bisa langsung terinfeksi gitu ya. Dan bahkan kanker atau kanker ya. Nah, kemudian dalam kurun waktu tahunan jika tidak diobati lagi maka bisa berkembang menjadi AIDS. Ya, banyak potensi yang dia derita akibat HIV-nya itu kemudian menjadi AIDS gitu ya. Ini merupakan perjalanan penyakit HIV ada notes-nya jika tidak diobati ya, jika tidak diobati. Nah, kapan sih dikategorikan orang yang menderita HIV atau kita sebut ODIP, orang dengan HIV itu didiagnosis AIDS? Kapan? Ketika secara klinis mereka memiliki jumlah CD4 kurang dari 2 sel per milimeter kubik darah gitu. Ya, jadi ada pemeriksaan laboratoriumnya, kadar CD4 di dalam darahnya itu kurang dari 200 sel. Itu kecil sekali ya, rendah sekali. Dan kemudian atau kategori lain atau kriteria lain jika mereka infeksi oportunistik tertentu. Itu ada beberapa penyakit infeksi oportunistik yang apa namanya menyerangnya atau menginfeksinya. Nah, kemudian ini adalah gejala HIV dalam tahapan akut yang tadi saya jelaskan di awal, tahapan infeksi awal. Di slide berikutnya ada gejala HIV. Nah, ternyata pada periode 2 sampai 4 minggu setelah infeksi pertama, itu seseorang yang terinfeksi HIV mengalami gejala yang ringan, dari ringan ke sedang seperti flu. Jadi istilahnya adalah flu-like symptoms, ya. Gejalanya mirip sekali dengan flu. Seperti apa? Demam, kemudian sakit tenggorokan, kemudian nelannya sakit gitu ya, sakit menelan, terus ada bintik-bintik di kulit, kemudian nyeri-nyeri otot, keringat malam, kemudian sariawan, gigil, seperti itu. Ini ya, diidentifikasi sebenarnya dia terinfeksi apa. Kecuali, kecuali seorang itu apa namanya sudah sadar dan tahu gitu bahwa dia beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya memang melakukan perilaku risiko yang besar sekali kemungkinannya bisa menyebabkan dia terinfeksi HIV. Gitu ya. Kemudian saya mau memberikan gambaran kenapa ini masih sangat penting kita bahas di tahun 2024 ini, bahwa menurut laporan WHO per tahun 2023 akhir kemarin, di next slide ya, bahwa di dunia itu hampir 40 juta penduduk dunia. Kelebihan slide-nya maaf sebelumnya slide yang nah ini di saat ini. Nah, ini ada 40 juta 40 juta hampir 40 juta orang di dunia ini menderita HIV. Ini yang sudah periksa ya, sudah diperiksa, sudah confirm laboratorium dia positif. Di luar mereka yang memang tidak sadar bahwa dirinya terinfeksi atau di luar mereka yang sebenarnya sadar mereka terinfeksi tetapi tidak mau ataupun takut memeriksakan dirinya ke pelayanan kesehatan akibat
dia takut karena stigma gitu. Maka nanti kita akan bahas ya, ada faktor menjadi penghambat atau kendala penanganan masalah HIV/AIDS ini. Kenapa? Karena salah satunya adalah stigma yang masih eh, besar gitu di masyarakat, stigma negatif khususnya kepada para ODIP. Nah, kemudian berapa banyak sih yang meninggal? Ya, yang meninggal itu ada sekitar 600 sampai 630 ribu jiwa. Jadi, mortality rate-nya ini kita patut bersyukur bahwa semakin berkembangnya teknologi, apa namanya, mortality rate atau angka kematian pada penderita ODP ini semakin rendah karena tingkat keberhasilan pengobatan yang dapat mencegah atau memperparah apa namanya gejala klinis dan kualitas hidup ODP itu semakin baik gitu. Jadi walaupun mereka sudah positif HIV, tapi mereka masih bisa mempertahankan kualitas hidupnya baik secara fisik maupun mental sehingga angka kematiannya semakin tahun semakin menurun. Jadi dari 40 juta itu angka kematiannya sekitar 630 ribu. Nah, kalau teman-teman lihat di bawahnya itu adalah data di Indonesia. Mohon maaf, gambarnya hitam putih karena saya dapatnya dari website Kemkes di laporan SIHA terbaru. Itu sekitar Januari sampai Maret 2023 itu gambarnya hitam putih. Saya nggak bisa dapat gambar yang berwarna. Nah, di sini teman-teman bisa lihat grafiknya dari tahun ke tahun bahwa HIV/AIDS itu di sejak tahun 2010 itu secara trennya mengalami peningkatan ya. Identifikasi kasus atau jumlah kasus HIV, jumlah masyarakat Indonesia yang menderita HIV itu semakin tahun semakin mengalami peningkatan dan teman-teman bisa melihat kurvanya agak menurun di tahun 2010 ke 2021. Nah, di penurunan ini kita tidak boleh senang dulu bahwa bisa jadi teman-teman masih ingat ya 2021 itu adalah periode COVID. Nah, di periode COVID ini kita tahu semua prioritas masalah kesehatan dialihkan ke penanganan COVID gitu. Jadi banyak sekali memang penemuan-penemuan kasus penyakit yang lain itu turun pada tahun-tahun ini. Dan jadi ini masih apa namanya belum menggambarkan secara nyata bahwa apakah benar di tahun tersebut jumlah penderitanya turun atau memang deteksi dininya atau jumlah eh, apa namanya suspek yang memang terduga menderita HIV terus kemudian diperiksa secara laboratorium dan terdiagnosis secara confirm gitu ya secara tes laboratoriumnya dia sudah positif itu memang menurun. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 justru kembali naik dan angkanya lebih tinggi dari tahun 2019 gitu. Nah, jadi teman-teman bisa bisa gak bayangkan bahwa oh memang kasus baru semakin meningkat. Penemuan kasus baru semakin meningkat artinya apa? Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah bisa jadi ya eh, proses atau program deteksi dini yang dicanangkan oleh pemerintah, pihak swasta, komunitas dan lain-lain itu semakin baik sehingga semakin banyak yang apa namanya di screening dan diperiksa HIV-nya. Tapi di sisi lain memang perilaku berisikonya semakin meningkat gitu. Ya, perilaku berisikonya semakin meningkat sehingga ya semakin banyak memang yang menderita HIV seperti itu. Maka kita perlu melihat dari dua sudut pandang ini gitu ya. Nah, di laporan tahun 2023 ke 2024 ini maaf, itu yang saya dapatkan baru adalah per Maret 2023. Jadi memang secara resmi di website kita Kemkes ini belum ada laporan baru ya. Nanti kalau teman-teman ada yang share ke saya. Kemudian tertinggi itu ternyata pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun, yaitu pada kelompok dewasa dan dewasa muda ya, 19 sampai 24 tahun. Jadi pas sekali dengan peserta webinar di sini, artinya kita bisa bisa sama-sama belajar bahwa apa sih risikonya dan bagaimana sih cara kita mencegahnya seperti itu. Kemudian next slide. Nah, oke, di sini ada mitos dan fakta penularan. Teman-teman boleh bantu sambil jawab. Saya mau sebutkan satu persatu. Tolong dituliskan di kolom chat itu termasuk mitos atau fakta bahwa poin-poin inilah yang dapat menularkan HIV dari ODP ke apa namanya orang sehat gitu. Yang pertama adalah unprotected sex, yaitu hubungan seksual yang tidak
proteksi. Itu termasuk mitos atau fakta menurut teman-teman. Boleh tulis di kolom chat. Mitos atau fakta? Oke. Kemudian ada lagi, baru satu yang menjawab. Hubungan seksual yang tidak aman atau yang tidak terproteksi itu masuk ke dalam faktor risiko penularan HIV, mitos atau fakta? Oke, yang kedua adalah gambar yang di bawahnya berjabat tangan, bersentuhan, mitos atau fakta menurut teman-teman peserta di sini. Berjabat tangan bisa menyebabkan HIV atau bisa menularkan HIV atau tidak, mitos atau fakta. Kemudian yang di sampingnya, ya, sharing alat makan, ya, melalui alat makan, piring, sendok, gelas, botol minum, dan lain-lain, mitos atau fakta. Oke, yang ketiga adalah penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik ya, kalau kita lihat gambarnya. Yang nomor 4. Yang nomor 4, yang gambar yang di atasnya piring, ada gambar seorang sedang menyuntikkan, mitos atau fakta, penggunaan narkoba suntik. Oke, yang nomor 5, oke, fakta, fakta. Oke, yang nomor 5, yang di sampingnya gambar orang sedang transfusi darah, blood transfusion, itu mitos atau fakta? Fakta. Oke, yang di bawahnya ada gambar dua sejoli. Nah, with a kiss ya, berciuman. Apakah ciuman dapat menularkan HIV? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Oke. Kemudian yang di sampingnya, oke, ada yang jawab mitos dan yang jawab fakta. Oke, kita mulai mulai ini ya, mulai seru nih kita diskusi kita. Kemudian insect bites, gigitan serangga atau nyamuk. Mitos atau fakta menurut teman-teman? Nyamuk itu bisa menularkan HIV. Itu satu fakta. Oke. Yang atasnya pregnancy, kehamilan dari ibu ke anak. HIV apakah bisa ditularkan dari ibu ke anaknya? Itu satu fakta. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan alat-alat medis yang steril, gunting, jarum, dan lain-lainnya. Mitos atau fakta akan bisa menyebabkan penularan HIV. Ada yang jawab fakta. Berenang bersama atau mandi bersama di sebuah kolam. Jika ada seorang penderita atau audit yang berenang di kolam renang umum gitu, apakah ia dapat menularkan HIV ke orang-orang sekitarnya? Mitos atau fakta? Oke, ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos. Oke, nah, oke. Boleh di next slide, kakak host? Next slide, sekarang kita bisa lihat. Nah, di sini, nah, gambar-gambar yang di atas itu merupakan fakta, faktor risiko penularan HIV. Ini kita belum kaitkan dengan era digital ya. Kita kaitkan dengan konsep penularannya dulu. Bagaimana sih host atau penderita atau misalnya manusia ya yang sehat dapat tertular HIV. Ketika agentnya adalah virus HIV ini yang berada pada tubuh penderita itu keluar dari tubuh penderita, ada media transmisinya. Nah, media transmisinya apa? Teman-teman masih ingat bahwa HIV itu adanya di dalam darah karena dia menyerang sel darah putih. Maka HIV hanya akan bisa berpindah tempat dari satu tubuh host atau penderita ke tubuh orang yang sehat melalui darah yang berpindah gitu ya, atau cairan tubuh yang berpindah. Karena sel darah putih ternyata tidak hanya ada di darah kita saja, tapi juga ada di mana? Ada di. Nah, kenapa ibu hamil itu bisa menurunkan ke anaknya gitu ya? Karena ternyata bisa lewat jaringan plasenta. Gitu. Ternyata virus HIV ketika kadar yang sangat tinggi dalam darah si ibu itu dapat menularkan virusnya ke si anak yang ada di dalam janinnya gitu ya. Seperti itu. Nah, hubungan seksual pun sama. Nah, yang saya tekankan hubungan seksual ini adalah ketika seksual intercourse antara laki-laki dengan perempuan atau antara laki-laki dengan laki-laki. Seksual intercourse ini adalah perpaduan atau anal seks gitu. Nah, anal seks ini sebenarnya memiliki risiko yang sama dengan hubungan seks terpaduan. Nah, kenapa? Karena ketika terjadi course itu uh, ada pergesekan, nah menyebabkan luka. Nah, luka itulah yang dapat menjadi media transmisi
sperma atau dari cair ya dari cairan sperma ke permukaan apa namanya jaringan di sekitar anus yang terbuka itu. Jadi tidak hanya hubungan seks yang anal seks, tapi juga seperti yang perkawinan antara laki-laki dan perempuan juga berisiko sangat tinggi. Jadi di antara kelima ini persentase yang paling tinggi adalah sexual intercourse. Sedangkan yang di bawahnya ya eh, gambar-gambar yang ada di bawahnya itu jabat tangan, makan, sharing alat makan, kemudian dokumen, kemudian digigit hewan atau serangga, dan juga misalnya berenang bersama itu merupakan mitos-mitos yang sebagian orang masih percaya itu dapat menularkan. Sehingga banyak orang yang eh, agak sensi kepada ODIP atau orang dengan HIV ya dianggap itu penyakit yang mudah menular, tidak bisa disembuhkan, jadinya takut dekat-dekat dan lain-lain gitu. Padahal kontak fisik pun tidak gitu ya. Jadi inilah mitos yang seharusnya kita ketahui. Selanjutnya, next slide. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan risiko HIV di era digital sekarang? Nah, teman-teman, kenapa sih kita penting untuk apa namanya ya, mengikuti perkembangan digitalisasi gitu, dan juga bagaimana kaitannya dengan risiko penularan HIV? Kok ada sangkut paut enggak? Coba next slide. Oke, kalau misalnya teman-teman menyimak di media sosial, pasti semuanya main medsos ya. Di Instagram, di TikTok, di Twitter atau di X, kemudian di Thread, dan berbagai macam Facebook misalnya, dan macam-macam media sosial lainnya itu pasti muncul info-info atau berita-berita yang mungkin sempat dibaca gitu oleh teman-teman bahwa ini saya uh, mengcapture beberapa saja ya berita-berita yang secara tidak sengaja gitu saya baca dan saya temukan dari medsos yang saya gunakan. Nah, ini di tahun lalu dan tahun ini banyak sekali berita-berita bahwa di beberapa kota itu terjadi peningkatan kasus HIV gitu ya. Kemudian nah pemerintah kita sekarang sudah sangat baik gitu untuk apa namanya mempersiapkan generasi penerusnya. Salah satunya adalah adanya screening kesehatan pada calon pengantin. Ternyata dari screening calon pengantin itu kebanyakan laki-lakinya eh, sudah positif. Jadi dalam screening calon pengantin sudah banyak yang positif dan kemudian tidak hanya itu, sedihnya lagi adalah contohnya di Bogor, ketika ibu rumah tangga itu positif HIV dan ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata suami-suami mereka itu punya kebiasaan open BO. Ada yang tahu open BO apa? Nah, ini ya. Jadi di beberapa kota di Bogor, di Blitar dan lain ini hanya gambaran kecil saja dari fenomena yang memang ada di negara kita. Ya, selanjutnya. Nah, kenapa penting? Ini yang perlu kita ketahui bahwa semakin maju perkembangan teknologi informasi, maka kemampuan kita untuk mengakses informasi itu menjadi lebih luas. Dulu kita cuma bisa nonton TV, mungkin teman-teman yang Gen Z atau Gen Alpha belum tidak mengalami gitu. Tapi kalau misalnya saya masih masuk Gen milenial ya, dan sebelum-sebelumnya kita dulu udah info tuh cuma dari TV, radio gitu ya. Saya SMP, SMA lah baru punya Facebook, itu baru kenal Facebook. Dulu belum ada. Jadi semakin ke sini akses informasi semakin luas. Nah, maka kita bisa dapat info dari mana saja. Kemudian semakin meningkatnya perkembangan teknologi, ternyata perilaku berisiko juga semakin meningkat. Kenapa bisa gitu? Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut kaitannya. Kemudian kemudahan layanan kesehatan ini juga penting karena eh, digitalisasi itu tidak melulu bermakna negatif. Kita sangat terbantu dengan digitalisasi. Pertama, misalnya diakses pelayanan kesehatan itu akan semakin mudah. Alhamdulillah sangat mudah sekali sekarang kita mau konsultasi kesehatan gitu. Terus, nah stigma dan privasi ini juga juga menjadi satu isu ya bahwa kaitannya dengan HIV diharapkan sebenarnya seharusnya informasi tentang kesehatan mudah dia sehingga orang semakin mudah menerima bahwa oh HIV itu bukan main kutukan, HIV itu tidak mudah menular, dia hanya menular ketika seseorang punya kontak yang intens atau kontak yang memang intim dalam tanda kutip gitu ya, ada terjadi pertukaran cairan tubuh gitu. Nah, tapi ternyata ada faktor lain yang
berperan di sini di dalam teknologi gitu. Justru teknologi pun menyebabkan semakin tingginya stigma masyarakat terhadap ODIF gitu dan privasi. Di sini privasi kenapa? Karena HIV ini kan selalu berkaitan erat dengan misalnya hubungan seksual yang tidak aman gitu. Nah, kemudian tetapi banyak orang yang menganggap bahwa eh, harusnya malu gitu. ODIF itu harusnya malu ya, jangan umbar-umbar gitu kan. Tapi di lain sisi itu eh, yang seperti tadi tadi berita ternyata banyak loh bapak rumah tangga gitu atau para suami-suami yang memang ternyata suka utang BO gitu ya, yang kalau misalnya teman-teman lihat di X misalnya banyak sekali tuh jalan apa bahkan di Instagram komentar apa di bawahnya ada yang jualan gitu ya. Kalau komentar gini privasi itu kayak sudah semakin tidak dihargai gitu ya. Dan ada orang tuh tidak punya malu gitu. Kemudian kemudahan akses layanan kesehatan tadi sudah, dan kita sebagai masyarakat yang hidup di era digital yang semakin berkembang, maka kita perlu mempersiapkan diri. Selanjutnya, nah di sini secara detail ya, yang tadi saya bilang, seharusnya kan informasi kesehatan itu semakin mudah diakses, tapi ternyata banyak juga informasi yang salah. Semakin perlu kali pintar-pintar menyaring informasi yang diterima di media sosial, internet, dan sumber-sumber informasi lainnya, karena banyak sekali influencer yang misalnya ya. eh, saya tidak mengatakan bahwa semua influencer itu tidak baik, tapi eh, kalau kita mau mengambil informasi dari influencer-influencer itu, cobalah dilihat dulu backgroundnya. Apakah memang sesuai dengan latar belakangnya dia? Misalnya dia edukasi seksual, tapi latar belakangnya misalnya orang IT misalnya, atau latar belakangnya dia koki atau chef. Kan itu kan kayaknya agak agak jauh gitu ya. Tapi atau misalnya dia karena dia emang telegram aja gitu. Telegram aja nggak tahu background pendidikannya apa, yang karena dia telegram terus dia edukasi segala macam terus kita percaya itu, teman-teman perlu hati-hati karena tidak semua informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak kompeten itu benar. Jangankan orang yang tidak kompeten di bidangnya, orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya saja, seperti misalnya para tenaga kesehatan juga terkadang suka menyampaikan info-info yang memang ternyata tidak up to date gitu. Jadi teman-teman juga perlu terus cek ulang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nah, media sosial dapat membantu menyebarkan edukasi tadi seperti yang saya bilang, tapi juga bisa menyebarkan stigma, ya stigmatisasi terhadap ODIP atau terhadap orang-orang yang berisiko untuk menderita HIV. Nah, ketika stigma negatif ini semakin besar di masyarakat terhadap ODIP, maka orang yang sebenarnya berisiko terus dia sebenarnya mau periksa, dia mau berobat, dia tuh jadi takut gitu karena ya takut teman-teman yang tidak terima, takut keluarganya tidak terima, takut tempat kerja yang tidak terima, gitu, lingkungan sosialnya tidak terima, maka dia akan dikucilkan dan lain-lain. Jadi yang mendingan ya gue nggak usah periksa, yang mendingan gue nggak tahu status gue kalau positif gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian penggunaan aplikasi pencarian risiko perilaku seksual yang berisiko. Nah, ini yang kalau teman-teman lihat dari Good Stats sebelah kanan itu gen, gen milenial, Gen Z, eh, itu banyak sekali yang menggunakan aplikasi kencan. Jadi ini tuh boomingnya zaman COVID dulu ya, ketika interaksi sosial kita dibatasi, sedangkan kita adalah makhluk sosial, maka kita mencari cara lain untuk berinteraksi dengan orang lain, yaitu internet. Berkembanglah aplikasi-aplikasi ini yang ternyata sebenarnya mungkin tujuannya adalah positif ya, untuk menambah jejaring pertemanan, tapi yang ada beberapa aplikasi yang memang dibuat khusus untuk itu, yang memfasilitasi eh, yang tidak dikenal sama sekali sebelumnya. Kemudian ada apa namanya percakapan yang cukup intim, dan kemudian memfasilitasi juga untuk mereka bertemu dan melakukan hubungan seksual yang tidak aman ya. Jadi akhirnya PO gitu ya, booking online dan lain-lainnya ya. ONS misalnya ya, one night service dan lain-lain. Mungkin teman-teman lebih lebih tahu gitu tentang itu. Nah, kemudian dan yang selanjutnya adalah terkait dengan pornografi dan prostitusi online. Nah, tadi saya bilang ya open BO dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan pornografi. Kenapa pornografi berkaitan dengan perilaku berisiko? Karena sedih sekali bahwa data dari yang saya dapat
dari apa namanya beberapa studi di tahun lalu ya, itu ditemukan bahwa remaja remaja usia 12 sampai 15 tahun itu 70%-nya di DKI Jakarta dan Banten itu pernah mengakses pornografi secara digital gitu. Bahkan kalau dari Litbangkes dari UNESCO itu 96,7% sudah terpapar dan 4%-nya mengalami adiksi. Adiksi itu kecanduan berat gitu ya. Dan ada lagi data yang menyebutkan bahwa di daerah kota ya, di kota DKI, kemudian di Semarang, itu sampai anak usia atau remaja di bawah usia 12 tahun sebesar 20%-nya sudah pernah mengakses konten pornografi. Nah, ini kan artinya apa? Faktor digitalisasi yang memudahkan kita untuk mengakses informasi secara online itu juga memudahkan kita untuk mengakses informasi-informasi atau konten-konten pornografi. Pornografi ketika diakses secara berlebihan itu dapat memicu rasa penasaran gitu ya. Nah, itu saya tidak akan membahas secara detail terkait dengan itu, tapi artinya ada kaitannya pornografi dengan perilaku berisiko yang tidak aman, perilaku seksual berisiko. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah, kok ini mundur ya? Next slide. Oke. Nah, ini saya memaparkan hasil riset saya tentang stigma HIV di tahun lalu, tahun 2022. 2 tahun lalu, gitu. 2 tahun lalu. Oke, ini adalah apa namanya satu riset kecil ya yang saya lakukan secara cross-seksional sekitar September Oktober 2 tahun lalu. Nah, ini sampelnya adalah mereka yang tinggal di Jakarta, DKI, Jakarta, Jabodetabek lah, daerah Jabodetabek. Eh, saya mau melihat bagaimana stigma masyarakat umum terhadap VLS HIV, yaitu ODVA orang dengan HIV/AIDS. Nah, selanjutnya, next slide. Ini saya mau sharing aja supaya teman-teman juga menambah informasi ya. Nah, di sini yang menjadi sampel saya itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke atas, jadi memang dewasa muda ya, muda dan dewasa, kemudian tinggal di Jabodetabek, daerah perkotaan, karena spesifiknya saya mau lihat bagaimana eh, pandangan masyarakat perkotaan, dan mereka belum pernah terdiagnosis HIV. Jadi bukan ya, tapi masyarakat umum. Ini dilakukan secara online, dan saya dapat sekitar 211 responden. Next slide. Surprisingly, ya, di kota, hasil studi saya mendapatkan bahwa 90,5% masyarakat kita masih memiliki stigma negatif terhadap ODIF. Ini di kota, kota loh. Yang ini di kota. Yang memang sampelnya kebanyakan adalah dewasa. Dewasa muda menuju dewasa ya sekitar 50%-annya gitu. Kemudian distribusinya memang tidak merata dari asal daerahnya karena saya memang mengambil sampelnya secara perkosif ya, tidak dilakukan pemilihan sampel secara sistematik. Selanjutnya, jadi walaupun tidak dapat mengeneralisasi karakteristik atau gambaran bagaimana sebenarnya stigma yang ada di masyarakat perkotaan, tapi paling tidak kita bisa melihat gambarannya ini diambil sampel 200-an lebih, ternyata stigmanya masih sangat tinggi terhadap medis gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat ya masyarakat perkotaan termasuk teman-teman semua di sini itu tingkat pendidikannya sudah tinggi loh, sudah SMA, kuliah, bahkan ada yang master degree gitu ya. Dan kemudian eh, sebagiannya sudah menikah, sebagiannya belum. Dan 40%-annya adalah profesional kesehatan. Dan ketika saya akses tingkat pengetahuan mereka tentang HIV/AIDS itu sudah baik, 80% lebih sudah baik gitu. Mereka sudah tahu sebenarnya penularannya seperti apa, tapi kok masih negatif aja stigmanya gitu ya. Selanjutnya, next slide. Oke, nah ini adalah pertanyaan tentang stigma ya.
Kayak ini pertanyaan terstandar ya buat jadi kalau misalnya bukan dari KIP, kamu mau belanja nggak sama dia? Kalau ada anggota keluarga yang positif itu, apakah apa namanya, kita akan merahasiakannya atau tidak gitu ya? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan stigma ini. Ya, dan kebanyakan dari hasil ini tadi ketika dihitung kemudian disimpulkan 90,5%-nya masih berstigma negatif terhadap WNI. Selanjutnya, next slide. Bahkan ada yang menilai bahwa karena di sekolahnya itu ada yang positif HIV, itu mereka nggak mau gitu. Mereka nggak mau anaknya satu sekolah dengan eh, anak yang positif HIV. Selanjutnya, nah ini hasil dari multivariate analisis saya dan kita menemukan bahwa perempuan ternyata lebih memiliki stigma negatif terhadap laki-laki yang kemudian masyarakat umum yang tenaga kesehatan juga lebih memiliki stigma negatif terhadap ODS gitu. Itu temuan yang didapatkan. Jadi meskipun di sini tenaga kesehatan perkembangan bahwa sudah semakin menurun stigma negatif terhadap ODP-nya, karena yang memang nakes tuh nggak boleh banget ya, nggak boleh banget stigma negatif terhadap ODP karena nakes lah yang akan melayani si ODP ini dari mulai screening, apa deteksi apa namanya deteksi awalnya, kemudian deteksi dininya, kemudian penanganan pengobatannya, konsultasinya dan lain-lain itu kan semuanya nakes yang akan berhadapan dengan ODIF. Jadi nggak boleh sama sekali punya stigma negatif terhadap ODIF gitu. Jadi yang masih jadi PR ini ternyata masyarakat umum lah yang masih punya stigma yang lebih tinggi kepada para ODIF. Nah, selanjutnya slide. Ini ya, jadi tadi simpulannya dari studi yang pernah saya lakukan dan timnya sebenarnya tim saya itu ini. Jadi stigma di komunitas perkotaan itu masih tinggi terhadap lebih menjadi tantangan. Kenapa? Karena kalau stigmanya masih tinggi ya orang-orang yang berisiko itu akan masih takut lah periksakan dirinya ke layanan kesehatan, kemudian akan semakin takut berobat, semakin takut membuka statusnya, takut tidak diterima dan lain-lain dari lingkungan sosialnya dan itu menjadi penghambat untuk terselesaikannya permasalahan HIV di Indonesia maupun di dunia. Gitu. Selanjutnya. Lalu bagaimana pencegahannya? Nah, mungkin teman-teman sini sudah hafal lah ya. Ada konsep ABCDE. Ini saya buat eh, apa namanya sedikit gambaran yang gampang gampang dipahami. Eh, E-nya itu adalah abstinence. Gitu. Abstinence ini adalah tidak melakukan hubungan seksual berisiko sama sekali. Gitu. Jadi ini untuk mereka yang memang secara seksual belum aktif. Ya nggak usah. Kalau misalnya muslim, ya perzinahan itu ya tidak usah dulu kalau belum menikah gitu ya, abstinence tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Nah kalau misalnya sudah menikah atau sudah punya pasangan tetap, satu pasangan tetap, maka be faithful, B-nya itu be faithful, setialah, setia jangan ganti-ganti, udah sama satu orang aja gitu. Dan yang ketiga adalah condom use, C-nya. Jadi ini pencegahannya itu berlevel ya teman-teman ya. Jadi nggak yang seorang harus laksanakan semua, enggak. Tapi ini ABC ini adalah level. Nah, kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang memang terpaksa harus melakukan hubungan seksual secara bergantian atau berisiko, ya dengan orang yang mungkin sudah terinfeksi atau ya seperti itu, misalnya seperti para pekerja seks, gitu ya, itu perlu melakukan pencegahan dengan kondom. Penggunaan kondom secara eh, tepat, ya yang digunakan secara tepat, nggak salah pasangan dan lain-lain, itu terbukti efektif untuk mencegah penularan HIV karena ukuran HIV dengan pori kondom itu lebih besar virus HIV. Jadi di dalam HIV bisa lolos melewati
pori-pori silikonnya kondom. Jadi penggunaan kondom itu secara efektif dapat mencegah penularan HIV karena HIV menular lewat cairan. Jadi cairannya tidak akan berpindah gitu. Nah, kemudian ini saya tekankan lagi ini untuk mereka yang memang terpaksa misalnya harus melakukan hubungan yang tidak aman. Nah, maka perlu menggunakan itu. Dan yang ketiga, yang keempat tadinya drugs no, artinya tidak menggunakan narkoba, terutama narkoba suntik. Ya, kenapa dengan narkoba suntik? Karena biasanya para penasun atau pengguna narkoba suntik itu menggunakan jarum suntik secara bergantian, tidak menggunakan suntik yang steril. Karena mungkin agak berat kalau misalnya mereka mesti beli terus. Nah, maka di fasilitas kesehatan ini sebenarnya ada program yang menyediakan ya jarum suntik steril khusus bagi penasun. Jadi penasun ini sebenarnya tidak akan dipidana. Ya, mereka misalnya melaporkan diri ke Paskes, konsul ke Paskes, ke Puskesmas, atau ke rumah sakit gitu, mengaku bahwa dirinya adalah penasun, kemudian nanti akan difasilitasi penggunaan jarum suntik steril. Nah, kemudian di tahap berikutnya, mereka akan ditawari untuk mengikuti program metadon, terapi rumatan metadon. Nah, terapi rumatan metadon ini adalah bentuk substitusi atau pengganti dari narkoba suntik yang biasa mereka gunakan. Jadi metadon ini termasuk zat eh, apa namanya semacam narkoba yang legal gitu ya kalau bahasa mudahnya, yang hanya bisa disediakan oleh fasilitas kesehatan. Dan kok malah difasilitasi pakai narkoba bukan seperti itu, tapi ini merupakan tahapan karena kalau misalnya adiksi, karena adiksi itu tidak mungkin bisa langsung berhenti, ya maka tahapannya harus perlahan. Jadi dialihkan dulu dari penggunaan narkoba suntik, kemudian menjadi metadon. Nah, metadon ini konsumsinya oral, tidak boleh disuntikan. Jadi eh, tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko penularan HIV dari jarum suntik yang digunakan bergantian tadi itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah education. Nah, education ini penting sekali untuk dilakukan secara konsisten. Jadi pencegahannya nggak cuma satu macam ya teman-teman ya. Kalau misalnya ABC itu untuk mereka dengan kondisi seksual yang berbeda-beda. Kita pilih yang belum menikah pilih A. Nah, sudah menikah pilih B. Gitu. Kalau yang misalnya punya pekerjaan harus berganti-gantian pasangan pilih C. Gitu ya. Dan itu seluruh masyarakat itu D, D tidak menggunakan narkoba suntik dan selalu up to date dengan education dan informasi kesehatan yang up to date. Maksudnya seperti itu. Eh, Oke, sudah selesai kok ini Kakak Syifa. Selanjutnya ya dua slide lagi ya. Bagaimana teknologi bisa membantu pencegahan yang tadi? Di educationnya ini kita bisa akses melalui internet dengan sangat mudah. Tapi kita mesti punya bekal. Kalau memang buta sama sekali tentang informasi kesehatan, tanyalah ke ahlinya. Kalau dalam kalau untuk umat Muslim, kalau dalam Al-Quran itu Allah sudah merintahkan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanya ke ahlinya. Jadi ada perintah untuk bertanya ahla zikri, ahli dari bidang itu. Jadi nanya jangan ke sembarangan orang gitu ya. Dan kemudian semakin berkembang teknologi juga semakin berkembang pelayanan kesehatan karena kita sekarang sudah bisa mengakses konsultasi online ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi kesehatan seperti misalnya Halodoc dan lain-lain. Gitu. Telemedicine ya dan chatbot kayak Kemkes sudah punya loh chatbotnya, layanan kesehatannya gitu. Kemudian dan kampanye-kampanye di media sosial yang bisa kita lakukan kalau kita merasa sebagai tenaga kesehatan punya informasi lebih baik dibandingkan masyarakat umum, kita bisa memberikan edukasi atau kampanye di medsos. Kalau misalnya kita masyarakat umum yang merasa kurang pengetahuannya bisa mencari ya campaign-campaign media sosial dan mengikutinya gitu. Nah, webinar ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi ya untuk menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan infeksi menular seksual dan khususnya HIV. Seperti itu. Selanjutnya,
Bisa ya? Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih kepada Ibu Istiana Sururi SKM MFIT yang telah menyampaikan materi mengenai resiko dan pencegahan HIV di era digital. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi dua orang peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand dan on mic atau tulis pertanyaan di kolom chat. Boleh teman-teman bagi dua orang peserta boleh bertanya, raise hand dan on mic atau tulis di kolom chat. Oke, kalau tidak ada yang bertanya mungkin bisa bisa door prize aja kali Kak. Kalau ada yang mau tanya boleh di kolom chat ya. Kalau tidak ada pertanyaan boleh langsung ke door prize-nya aja. Sudah masuk waktu zuhur ya. Baik, Ibu, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Putri. Izin bertanya, apakah IMS bisa menular dari ibu ke bayi selama kehamilan atau persalinan? Kepada Ibu Istiana dipersilakan untuk menjawab.
Tunggu sebentar ya, ibunya sinyalnya lagi bermasalah. Baik, Ibu. Tadi ada yang Ya, bertanya dari Putri, izin bertanya, apakah IMS bisa menular dari ibu ke bayi selama kehamilan atau persalinan? baik. Iya, pertanyaannya ya. Nah, maaf tadi sinyal saya hilang. Saya keluar Zoom, jadi coba join pakai handphone. Untuk IMS yang dimaksud itu secara umum ya, semua jenis penyakit menular kah? Oke, untuk saya jawab dulu pertama untuk HIV. Yang pertama adalah HIV itu tidak apa namanya, yang dia salah satu dari IMS kan, dia mampu ditularkan dari ibu ke janinnya dengan syarat gitu, dengan kondisi tertentu, yaitu ketika viral load yang ada dalam tubuh si ibu ini sangat tinggi. Ya, viral load dari tubuh ibu ini sangat tinggi, jadi ketika hamil dia bisa menularkan ke janinnya. Maka sangat penting adanya screening HIV. Sekarang sudah ada ya screening HIV di fasilitas kesehatan, terutama di puskesmas atau di rumah sakit gitu, untuk mengidentifikasi apakah si ibu ini positif, karena jika positif harus ada treatment khusus atau diberikan tata laksana atau pengobatan pada si ibu. Jadi si ibu ini harus mengonsumsi obat untuk menurunkan viral load-nya atau ART ya, anti retroviral terapi, untuk menurunkan CD4, menaikkan CD4 dan menurunkan viral load dalam tubuh si ibu agar virus HIV-nya tidak tertular ke anak yang dikandungnya, dan itu sangat mungkin untuk dicegah gitu. Ya, sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi si anak bisa lahir dalam kondisi HIV negatif gitu ya, dalam kondisi HIV negatif gitu. Kalau misalnya IMS yang lain, IMS yang lain itu seperti apa? Misalnya si ibu punya penyakit sifilis atau gonore. Nah, penyakit-penyakit itu bukan ditularkan ke anak, tapi dapat menjadi risiko ketika si anak di dalam kandungan atau janin, karena dapat menyebabkan gangguan gangguan perkembangan janin hingga menyebabkan keguguran. Betul. Jadi sangat penting sekali untuk screening penyakit atau infeksi menular seksual ketika sebelum hamil atau ketika awal hamil di trimester pertama. Seperti itu. Jadi tidak semua IMS itu dapat diturunkan dari ibu ke anaknya, tapi ada yang bisa ditularkan dari ibu ke anaknya melalui plasenta, dan juga bukan ditularkan tapi justru dapat apa namanya, membahayakan janin yang ada di dalam kandungan. Seperti itu. Gimana? Apakah itu terjawab? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagi yang ingin bertanya, satu orang peserta lagi, boleh dipersilakan. Tes hand atau on mic, atau bisa di kolom chat.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu door prize kedua. Kami akan mengundi lagi dua orang peserta yang beruntung. Hadiahnya sama seperti yang tadi, masih saldo e-wallet. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu ada HIV dan AIDS merupakan penyakit yang serupa tapi tak sama. Lalu, apakah perbedaan dari HIV dan AIDS? Bagi yang ingin menjawab, oh, di kolom chat. Ada yang angkat tangan tuh, Kak. Baik, Kardo, boleh on mic atau di kolom chat untuk jawabannya. Ya, kalau menurut saya itu HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan dan melemahkan sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih CD4. Biasanya dapat diitukan melalui hubungan seks tanpa kondom. Sedangkan AIDS itu sendiri, itu adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh kita sangat lemah akibat infeksi daripada HIV. Jadi kalau virusnya itu HIV, kalau AIDS itu adalah akibat yang ditimbulkan daripada virus HIV itu sendiri. Dan biasanya itu akan menyerang stadium lanjut infeksi HIV yang menurunkan signifikansi kondisi kesehatannya itu sendiri. Lalu diantaranya adalah tidak semua orang yang terinfeksi HIV akan berkembang menjadi AIDS. Jadi kalau AIDS itu adalah pengembangan dari tahap lanjut dari virusnya itu sendiri, dari virus HIV. Lalu HIV itu tidak bisa diobati, yang dalam waktu sekitar 8 sampai 10 tahun. Lalu pengidap AIDS itu biasanya dapat bertahan hidup sekitar 3 tahun saja gitu. Lalu gejala HIV itu biasanya mirip flu, lalu menyebabkan batuk, pilek, sakit kepala. Kalau gejala AIDS itu dia lebih berat, seperti penurunan nafsu makan, lalu penurunan berat badan secara drastis, lalu biasanya ada juga bercak-bercak putih gitu, dan pendarahan di alat kelamin. Itu saja. Oke, bagaimana Ibu? Jawabannya sudah benar atau belum? Oke, sudah sudah cukup ya, sudah cukup tepat ya. Tadi terima kasih ya Kak Kardo ini mencatat semua penjelasan saya dengan lengkap. Berarti menyimak dari tadi, apresiasi sekali. Cuman saya sedikit meluruskan tadi ya. Jadi yang HIV atau HIV itu berkembang menjadi AIDS ya dalam hitungan bulan atau tahun itu ketika tidak diobati gitu, ketika tidak diobati, ketika kontrol jumlah virus dalam tubuhnya, maka dia baru akan mungkin berkembang menjadi AIDS, akan muncul infeksi-infeksi baru seperti TB, ya hepatitis dan lain-lain. Itu bisa sangat sangat bisa terjadi, dan infeksi jamur atau bahkan sampai kanker ya itu bisa terjadi seperti itu. Ya, terima kasih Kakak.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ada, menurut WHO, HIV dan AIDS saat ini banyak menginfeksi pada rentang kelompok usia. Boleh bagi yang menjawab, boleh raise hand dan on mic. Ada Kak Nur Laila Tunisa tuh. Silahkan tuh. Kakak MC. Silahkan diizinkan untuk menjawab. Baik, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nurrawati Nisa. Eh, Seperti yang tadi saya perhatikan, berdasarkan data dari WHO, kelompok yang paling tinggi yaitu berusia 25 sampai 49 tahun dan 19 sampai 24 tahun. Bagaimana Ibu? Jawabannya apakah sudah benar? Ya, betul, tepat sekali jawabannya ya. HIV itu paling tinggi diderita oleh mereka yang berusia 25 sampai 49 tahun. Paling tinggi. Oke, betul. Terima kasih Kak Nur Laila. Oh, bisa. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah menjawab. Untuk hadiahnya nanti akan dihubungi oleh panitia. Sebelum acara berakhir, kami mohon untuk mengisi post-test melalui tautan yang akan dibagikan di kolom chat. Waktu pengisian untuk post-test adalah selama 10 menit. Ya, teman-teman peserta di sini boleh diisi post-testnya ya supaya tahu sudah bertambah belum pengetahuannya tentang risiko dan upaya pencegahan HIV/AIDS-nya serta IMS yang lain. Jangan keluar dulu ya. Link post-testnya boleh di-share Kak di kolom chat. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Ibu Istiana Sururi SKMM EPIT dan juga ada foto bersama. Baik, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Ibu Istiana Sururi, yang telah memberikan pemaparan yang sangat komprehensif, mendalam, dan inspiratif. Materi yang telah disampaikan tentu menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi dan pencegahan HIV/AIDS serta infeksi menular seksual, terutama di era digital saat ini. Sebagai bentuk apresiasi kami, dengan ini kami berikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Isyana Sururi atas kontribusi dan dedikasinya dalam webinar kami. Kami berharap ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Isyana atas waktu dan ilmunya. Semoga kita bisa terus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat demi kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Sama-sama Kak Anida ya. Atas kesempatannya di sini kita bisa sharing bersama sehingga dapat memberikan informasi terkait dengan risiko dan pencegahan HIV/AIDS di era digital sekarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta di sini yang bersedia hadir. Yang didapatkan informasinya bermanfaat ya untuk kita dan untuk disampaikan ke orang-orang di sekitar kita agar dapat mencegah terjadinya penularan HIV dan juga dapat apa namanya ya
meminimalisir stigma yang ada ya terhadap HIV ya karena mereka yang menderita itu bukan hanya mereka yang berisiko berperilaku berisiko saja gitu ya. Seperti data yang sebelum saya sampaikan, ternyata ada ibu rumah tangga juga yang menderita HIV yang mereka tidak tahu bahwa tertular dari suaminya sendiri. Jadi artinya tidak ada alasan untuk kita memberikan stigma negatif terhadap para ODIF atau orang dengan HIV/AIDS gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Baik, kami mohon untuk seluruh para peserta untuk menyalakan kamera agar bisa ikut dalam sesi dokumentasi. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya boleh untuk menyalakan kamera. Baik, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya boleh untuk menyalakan kamera. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada peserta. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara untuk hari ini. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Sipa Fauzia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizil jalali wal ikami wa min sultanik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Saudari Syifa Fauziah yang telah memimpin doa penutup pada acara hari ini. Semoga acara pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh peserta dan panitia, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya Lingga Nurafifa Taurusia selaku Master of Ceremony hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Lik ya. Ya, terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Terima kasih. Bersisa